Selvia Junita Putri, kelas PFA 2021, NIM 2103018 4003. Nama saya Zalzabila Ramadhani dari kelas PFA 21, NIM 21030184005. Perkenalkan, nama saya Aini Arisanti, saya dari kelas PFA 21, NIM 21030184008. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Evi Sufiana Dewi dari kelas PFA 21, NIM 21030184009. Nama saya Ahlan Nurul Islamiyah dari PFA 21, NIM 21030184011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isulhaq dari kelas PFA 21 dengan nomor induk mahasiswa 21 03 01 84033. Di sini kami akan menjelaskan tentang ketidakpastian dan kesalahan relatif dalam pengukuran. Kesalahan pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak atau random error. Kesalahan umum disebabkan oleh manusia atau pengamat, misalnya kesalahan saat pembacaan alat ukur, penyetelan yang tidak tepat, pemakaian instrumen yang tidak sesuai, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kesalahan sistematis, disebabkan oleh kekurangan pada instrumen itu sendiri, misalnya kesalahan pada ketegangan tugas yang tidak tepat, penggunaan dan penanganan instrumen yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, kesalahan acak atau random error. Kesalahan ini kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan yang penyebabnya tidak secara langsung dapat diketahui. Misalnya, kesalahan yang disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan seperti temperatur, tekanan, dan yang lainnya. Ketidakpastian dibagi menjadi 2, yaitu mutlak dan relatif. Dalam pengukuran, mutlak dan relatif dibagi menjadi 2, yaitu tunggal dan berulang. Ketidakpastian itu ada 2, yaitu mutlak dan relatif. Nah, mutlak dan relatif sendiri itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu pada pengukuran tunggal dan pada pengukuran berulang. Sebelum itu, kita harus mengerti apa sih ketidakpastian mutlak itu, apa sih ketidakpastian berulang itu. Jadi, ketidakpastian mutlak itu adalah ketidakpastian dalam suatu pengukuran yang dinyatakan dengan menggunakan satuan yang relevan, atau suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan karena keterbatasan alat ukur itu sendiri. Lalu, ketidakpastian mutlak ini terbagi menjadi 2, yaitu pada pengukuran tunggal dan pada pengukuran berulang. Pada pengukuran tunggal itu sendiri, hasil ukurnya yaitu X plus minus delta X. Delta X itu sendiri yaitu setengah skala terkecil alat ukur atau NST, di mana delta X itu ketidakpastian pengukuran, NST itu adalah nilai skala terkecil, dan X adalah nilai pengukuran. Untuk pengukuran berulang, itu sigma X plus minus delta X. Sigma X itu sama dengan X1 ditambah X2 plus sampai percobaan N dibagi N. Maksudnya ini apa? X1 ini adalah percobaan 1, X2 adalah percobaan 2, Xn adalah percobaan N. Dan N ini adalah jumlah percobaan. Misal, percobaan itu ada 3. Percobaan pertama 10, terus 15, terus 20. Berarti X1-nya itu 10, X2-nya 15, X3-nya itu 20. Nah, N-nya ini ada 3. Lalu delta X-nya yaitu sama dengan 1/N dikali akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N-1. Pasti kalian bingung antara XI kuadrat
dan XI dikuadratkan. Jadi misal pada percobaan 10, 15, dan 20, maka sigma XI kuadrat adalah 10 kuadrat ditambah 15 ditambah 20 kuadrat. Jadi dikuadratkan satu-satu. Lalu untuk XI dikuadratkan itu 10 ditambah 15 ditambah 20 dikuadratkan. Berarti dijumlahkan terlebih dahulu, baru dikuadratkan. Lalu sekarang adalah ketidakpastian relatif. Apa sih ketidakpastian relatif itu? Ketidakpastian relatif itu adalah ketidakpastian yang dibandingkan dengan hasil pengukuran. Nah, ketidakpastian relatif itu terbagi menjadi dua, yaitu pada pengukuran tunggal dan pada pengukuran berulang. Pada pengukuran tunggal, hasil ukurnya yaitu X plus minus delta X. Delta X sama dengan setengah skala terkecil alat ukur NST. Sama seperti ketidakpastian mutlak. Akan tapi di sini yang berbeda adalah delta X relatif itu sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Ini keterangannya, yaitu delta X sama dengan ketidakpastian pengukuran, NST adalah nilai skala terkecil, X adalah nilai pengukuran. Untuk pengukuran berulang, sama seperti ketidakpastian mutlak, akan tetapi yang berbeda adalah delta X relatifnya. Jika pada ketidakpastian relatif, delta X relatifnya yaitu delta X dibagi X dikali 100%. Contoh pengukuran tunggal yaitu mistar. Mistar banyak digunakan dalam pengukuran panjang. Misalnya untuk mengukur panjang buku, panjang pensil, panjang meja, dan sebagainya. Skala terkecil yang dimiliki oleh mistar yaitu 1 mm, sehingga ketidakpastian mistar adalah delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil sama dengan setengah dikali 1 mm, sehingga hasilnya 0,5 mm. Lalu dalam sentimeter hasilnya yaitu 0,05 cm. Ketidakpastian mutlaknya hasil ukurnya yaitu X plus minus delta X, sedangkan ketidakpastian relatifnya yaitu delta X dibagi X dikali 100%. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup berguna untuk mengukur diameter atau ketebalan benda yang relatif tipis atau kecil. Misalnya ketebalan kertas, diameter kawat, dan sebagainya. Mikrometer sekrup memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Pada skala nonius berupa selupung putar yang terdiri dari 50 skala. Jika diputar sekali putar, maka skala utama akan bergeser 0,5 mm. Jadi skala terkecil pada mikrometer sekrup adalah 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Ketidakpastian mikrometer sekrup delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil sama dengan setengah dikali 0,01 sama dengan 0,005 mm. Ketidakpastian mutlak HU sama dengan X plus min delta X. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. Ampermeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Skala maksimum pada gambar 50 mA, sedangkan kabel dihubungkan antara 0 dan 10 berarti arus yang diukur maksimum adalah 10 mA. Skala terkecil pada alat tersebut adalah 1 dibagi 50 dikali 10 mA sama dengan 0,2 mA. Ketidakpastian pengukuran delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil sama dengan setengah dikali 0,2 mA sama dengan 0,1 mA. Ketidakpastian mutlak HU sama dengan X plus min delta X. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X dibagi X dikali 100%. HP skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Keterangan HP merupakan hasil pengukuran. Selanjutnya adalah voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Skala maksimum yang dapat diukur dari voltmeter adalah 5 volt. Jadi, skala terkecil dari voltmeter yaitu 1/50 dikali 5 volt. Hasilnya 0,1 volt. Sehingga
Untuk menghitung ketidakpastian pengukuran dari voltmeter, yaitu setengah dikali skala terkecilnya, setengah dikali 0,1 volt, yang hasilnya 0,05 volt. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi tentang kesalahan dan ketidakpastian pada pengukuran. Sekarang kita akan membahas tentang perhitungan ketidakpastian. Dalam fisika, sering dijumpai perhitungan-perhitungan yang melibatkan beberapa besaran yang merupakan hasil dari pengukuran. Besaran-besaran hasil pengukuran tersebut pasti mengandung ketidakpastian. Sehingga dalam perhitungan juga tidak lepas dengan ketidakpastian. Sekarang kita akan membahas perhitungan ketidakpastian pada 4 operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang perhitungan ketidakpastian pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Secara umum, penjumlahan dan pengurangan rumusnya adalah X plus minus delta X ditambah Y plus minus delta Y, hasilnya X plus Y plus minus delta X ditambah delta Y. Untuk pengurangan, X plus minus delta X dikurangi Y plus minus delta Y sama dengan X min Y plus minus delta X ditambah delta Y. X di sini adalah nilai besaran pertama, delta X adalah nilai ketidakpastian besaran pertama, Y adalah nilai besaran kedua, delta Y adalah nilai ketidakpastian besaran kedua. Kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini kita memiliki dua besaran, yaitu yang pertama 6,0 plus minus 0,5 meter dan 3,5 plus minus 0,1 meter. Kedua besaran ini akan kita operasikan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. X bernilai 6,0, delta X bernilai 0,5, Y bernilai 3,5, dan delta Y bernilai 0,1. Selanjutnya kita operasikan terlebih dahulu, yaitu X plus Y, yaitu 6,0 ditambah 3,5 hasilnya 9,5. Setelah itu delta X ditambah delta Y, yaitu 0,5 ditambah 0,1 hasilnya 0,6. Sehingga hasil penjumlahan dari besaran 6,0 plus minus 0,5 meter dan 3,5 plus minus 0,1 meter adalah 9,5 plus minus 0,6 meter. Selanjutnya kita masuk pada contoh operasi pengurangan. Dengan besaran yang sama, 6,0 plus minus 0,5 meter dan 3,5 plus minus 0,1 meter. Kita masukkan seperti tadi, X dengan nilai 6,0, delta X dengan 0,5, Y dengan 3,5, dan delta Y dengan 0,1. Selanjutnya kita operasikan terlebih dahulu, yaitu X min Y, yaitu 6,0 dikurangi 3,5, dan hasilnya adalah 2,5. Setelah itu delta X ditambah delta Y, hasilnya 0,6. Dari 0,5
dikurangi 0,5 ditambah 0,1. Sehingga hasil akhir dari pengurangan besaran 6,0 plus minus 0,5 meter dan 3,5 plus minus 0,1 meter adalah 2,5 plus minus 0,6 meter. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan ketidakpastian pada operasi perkalian dan pembagian. Secara umum, rumusnya adalah delta L per L sama dengan delta X per X ditambah delta Y per Y. L dan delta L di sini adalah nilai hasil perkalian atau pembagian dan ketidakpastian hasil perkalian maupun pembagian. Sama seperti tadi, X dan delta X adalah X besaran pertama, delta X adalah ketidakpastian besaran pertama, lalu Y adalah besaran kedua, dan delta Y adalah ketidakpastian besaran kedua. Setelah itu kita akan masuk kepada contoh. Di sini kita memiliki dua besaran, yaitu 2 plus minus 0,1 meter dan 10 plus minus 0,5 meter. Kedua besaran ini akan kita operasikan pada operasi perkalian. Yang pertama, bentuk umum ini, yaitu delta L per L sama dengan delta X per X ditambah delta Y per Y, akan kita ubah menjadi bentuk seperti ini, yaitu delta L sama dengan dalam kurung delta X per X ditambah delta Y per Y dikalikan L. Sudah? Seperti diketahui di sini, nilai delta X adalah 0,1, nilai X adalah 2, nilai delta Y adalah 0,5, dan nilai dari Y adalah 10. Untuk nilai L, kita dapatkan dari operasi perkalian antara 2 dan 10, sehingga hasilnya 20. 2 kali 10 hasilnya 20. Lalu kita operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ini. Hasilnya ketemu 0,1. Sehingga delta L atau ketidakpastian hasil adalah 2, yaitu hasil dari 0,1 kali 20. Sehingga hasil akhir dari perkalian antara 2 plus minus 0,1 meter dan 10 plus minus 0,5 meter adalah 20 plus minus 2 meter. Selanjutnya, untuk melaporkan hasil suatu pengukuran, kita harus mengetahui aturan angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 362,4 punya yang 4 angka penting, yaitu 3, 6, 2, dan 4. Yang kedua, angka nol yang berada di antara angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 390,004 mempunyai 6 angka penting. Yang ketiga, angka nol yang ada di sebelah kanan, angka bukan nol, tetapi terletak setelah tanda desimal adalah angka penting. Contoh, 435,0000 mempunyai 7 angka penting. Yang keempat, angka nol di sebelah kanan tanda desimal dan terletak setelah angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 45,500 mempunyai 5 angka penting. Yang kelima, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol yang terakhir tanpa tanda desimal adalah angka tidak penting. Contoh, 650.000 mempunyai 2 angka penting. Jadi, 2 angka penting di sini hanya 6 dan 5. Yang terakhir adalah angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya,
0,00063 mempunyai dua angka penting, yaitu 6 dan 3. Lalu selanjutnya, selain aturan angka penting, kita juga perlu mengetahui aturan pembulatan dari angka penting. Yang pertama, dalam pembulatan angka penting, kita harus mengetahui angka penting itu akan dibulatkan menjadi beberapa angka di belakang koma. Setelah itu, kita perhatikan angka setelah angka terakhir yang ingin dibulatkan. Jika angka itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Contohnya, 5,3467. Yang kita perhatikan adalah angka 4 ini. Karena angka 4 merupakan bilangan yang kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, sehingga diperoleh 5,3. Selanjutnya, jika angka itu lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Contoh, 6,3867. Kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Maka yang kita perhatikan adalah angka 8 ini. Angka 8 merupakan bilangan yang lebih dari 5. Karena itu, kita harus membulatkannya ke atas, sehingga diperoleh 6,4. Jika angka tersebut tepat 5, maka kita lihat kembali angka sebelum angka 5 itu. Jika angka sebelumnya adalah angka ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Jika genap, maka kita bulatkan ke bawah. Contohnya, 5,3567. Pertama-tama kita perhatikan ini adalah angka 5. Karena tepat yang kita perhatikan adalah angka 5, maka kita lihat kembali angka sebelum angka 5, yaitu angka 3. Angka 3 ini merupakan bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil kita harus membulatkannya ke atas, sehingga diperoleh hasil 5,4. Contoh yang kedua adalah 5,6567. Jika kita bulatkan satu angka di belakang koma, maka kita harus memperhatikan angka 5 ini. Karena peraturan dari angka 5, kita harus perhatikan angka di sebelum 5, yaitu angka 6. Angka 6 merupakan angka atau bilangan genap. Sehingga kita bulatkan ke bawah dengan hasil yaitu 5,6. Latihan 1. Hasil dari suatu pengukuran yang dilakukan itu tidak mutlak benar atau disebut tidak akurat. Banyak faktor yang menyebabkan hasil pengukuran itu memiliki tingkat kesalahan tertentu. Maka dari itu, dalam sebuah proses pengukuran terdapat ketidakpastian pengukuran. Secara umum, penyebab ketidakpastian pengukuran adalah jawaban 1. Yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak, di mana ini dalam pengertian kesalahan umum adalah keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran, kemudian pada kesalahan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan oleh alat ukurnya, kemudian kesalahan acak adalah kesalahan yang diakibatkan dari kondisi lingkungan seperti temperatur, radiasi, kebisingan, fluktuasi tegangan listrik, dan lain sebagainya. Latihan kedua, Pak Reza mengukur sebanyak sekali sebuah pensil dengan penggaris dan diperoleh hasil 12,5 cm. Berapa ketidakpastian mutlak dan relatifnya dalam bentuk persen? Dalam soal itu diketahui X0 sama dengan 12,5 cm. NST atau nilai skala terkecil sama dengan 0,1 cm. Maka ketidakpastian mutlaknya yaitu rumus ketidakpastian mutlak yaitu X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, X0-nya itu adalah 12,5 dan delta X itu setengah dikali NST. NST-nya sendiri itu 0,1. Jadi setengah dikali 0,1. Jadi nilai ketidakpastian mutlaknya yaitu X sama dengan 12,5
plus minus 0,05. Untuk ketidakpastian relatif, itu memiliki rumus delta X dibagi X0 dikali 100%. Delta X-nya sendiri itu adalah 0,05 dan X0-nya itu 12,5 dikali 100%. Maka hasil ketidakpastian relatif pada bentuk persen yaitu 0,4%. Latihan 3. Berapa luas persegi panjang yang memiliki panjang 2 plus minus 0,5 cm dan lebar 5 plus minus 0,1 cm? Jawabannya adalah diketahui P sebagai panjang sama dengan 2 plus minus 0,5 cm dan L kecil atau lebar sama dengan 5 plus minus 0,1 cm. Lalu delta L besar atau luas per L sama dengan dalam kurung delta P per P tutup kurung ditambah buka kurung delta L kecil per L tutup kurung, lalu delta L luas sama dengan buka kurung 0,5 per 2 tutup kurung ditambah buka kurung 0,1 per 5 tutup kurung dikali L luas, lalu delta L atau luas sama dengan buka kurung 0,25 tutup kurung ditambah buka kurung 0,02 tutup kurung dikali buka kurung 2 dikali 5 tutup kurung. Lalu hasilnya 0,27 dikali 10 dan jawabannya adalah 2,7 cm. Jadi luas persegi adalah 10,0 plus minus 2,7 cm. Latihan 4. Pak Dodi mengukur kuat arus dengan menggunakan ampere meter. Didapat I1 sama dengan 10,00 plus min 0,05 mA dan I2 sama dengan 25,00 plus min 0,05 mA. Berapa ketidakpastian relatifnya dalam bentuk persen dan hasil pengukuran yang manakah yang lebih teliti? Jawaban, ketidakpastian relatif I1 sama dengan delta I dibagi I0 dikali 100% sama dengan 0,05 dibagi 10,00 dikali 100% sama dengan 0,5%. Ketidakpastian relatif I2, delta I dibagi I0 dikali 100% sama dengan 0,05 dibagi 25,00 dikali 100% sama dengan 0,2%. Ketidakpastian relatif I2 kurang dari ketidakpastian relatif I1. Maka hasil pengukuran I2 lebih teliti dari pengukuran I1. Sesuai dengan perhitungan di bawah ini, ketelitian pengukuran I1 sama dengan 100% dikurangi 0,5% sama dengan 99,5%. Ketelitian pengukuran I2 sama dengan 100% dikurangi 0,2% sama dengan 99,8%. Adalah latihan yang kelima. Di sini kita udah ada gambar ampere meter. Diketahui skala yang ditunjuk adalah 30, skala maksimumnya 50, batas ukurnya 10. Tentukan HP dan HU. HP adalah hasil pengukuran dari ampere meter itu sendiri, sedangkan HU adalah hasil ukur menggunakan penulisan yang tepat dengan teori ketidakpastian. Jadi jawabannya, yang pertama kita hitung HP-nya terlebih dahulu, yaitu skala yang ditunjuk per skala maksimum dikalikan batas ukur, yaitu 30 per 50 dikalikan 10, hasilnya 6 mA. Selanjutnya HU. Untuk menghitung HU sendiri rumusnya adalah X plus minus delta X. X adalah hasil pengukuran awal, delta X adalah ketidakpastian mutlak dari ampere meter itu sendiri. Delta X diperoleh dari setengah dikali nilai skala terkecil, yaitu setengah dikali 0,2.
sehingga diperoleh 6 plus minus 0,1 mA. Seperti itu. Oke, kita akan membahas soal latihan nomor 6. Di sini soalnya berbunyi Alsya melakukan pengukuran pada buku tulis sebanyak 5 kali menggunakan mistar. Diperoleh hasilnya 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, dan 18 cm. Setelah itu kita disuruh mencari ketidakpastian mutlaknya. Oke. Ini jawabannya. Diketahui tadi dalam soal itu merupakan pengukuran berulang, sehingga untuk dari ketidakpastiannya adalah sigma x per n plus minus delta x. Mengapa sigma x per n? Karena pengukurannya dilakukan beberapa kali, yaitu dalam soal ini sebanyak 5 kali. Setelah itu untuk delta x-nya nanti yaitu 1 per n dikalikan akar dari n kalikan sigma x kuadrat dikurangi dalam kurung sigma x kuadrat dibagi n min 1. Oke, sekarang kita membahas sigma x per n. Pengukuran pertama diketahui hasilnya 10, setelah itu 12, 14, 16, 18. Dan banyaknya pengukuran atau n sebanyak 5 kali. Sehingga ini 10 plus 12 plus 14 ditambah 16 ditambah 18 hasilnya 70. Lalu dibagi 5, hasilnya 14. Dimasukkan ke sini. Sigma x per n hasilnya 14. Lalu delta x yaitu 1 per n, n-nya 5 dari sini sebanyak 5 kali pengukuran. Lalu akar dari n kali sigma x kuadrat dikurangi dalam kurung sigma x kuadrat dibagi akar n min 1. Sama aja kan tadi. Oke, n-nya 5, sigma x kuadrat di sini 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 18 kuadrat hasilnya 10, 100 ditambah 144 ditambah 196 ditambah 256 ditambah 324 hasilnya 1020. Kita masukkan di sini. Lalu untuk dalam kurung sigma x kuadrat hasilnya ini 70 dikuadratkan hasilnya 4900. Setelah itu ini akar 5 min 1 yaitu akar 4. Oke. Setelah itu ini tetap ini 5100 dikurangi 4900 hasilnya 200. Akar 4 hasilnya 2. Sehingga selanjutnya itu 14 plus minus 1 per 5 dikalikan akar 200, yaitu saya pecah menjadi akar 100 kalikan 2 per 2. Setelah itu 14 plus minus 1 per 5 kalikan 10 akar 2 per 2. 10 ini hasil dari akar 10, akar 100 maksud saya. Setelah itu 10 ini dibagi 5 hasilnya 2.
Jadi 14 plus minus 2 akar 2/2. Ini hasil akhirnya menjadi 14 plus minus akar 2. Karena 2-nya ini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya yaitu 14 plus minus akar 2 cm.